Baik, sekarang kita akan menyelesaikan masalah program linier dengan menggunakan metode garis lidik. Metode ini adalah metode yang berusaha mencari nilai fxy sama dengan k, sedemikian sehingga garis C1x plus C2y sama dengan k digeser sejajar hingga menyentuh titik terluar daerah visible dan memberikan nilai optimal. Jika C1x plus C2y sama dengan k memotong daerah terluar tepat pada satu titik, jadi bisa dikatakan juga itu adalah menyinggung. Maka kalau menyinggung daerah visible, maka penyelesaiannya adalah tunggal. Jadi kuncinya di sini kita membuat garis dengan nilai fxy sama dengan k yang nantinya itu harus digeser sejajar hingga menyentuh titik terluar daerah visible. Jadi menyentuh titik terluar, bukan memotong daerah visiblenya. Dan itu akan memberikan nilai optimal. Untuk contohnya, maksimumkan fx, y sama dengan x plus 2y dengan pembatas yang pertama x plus y kurang dari sama dengan 7, 2x plus y kurang dari sama dengan 12, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Sama seperti kalau kita menyelesaikan dengan menggunakan metode titik sudut, dengan menggunakan metode garis lidik ini kita harus menggambar dulu daerah visiblenya. Nah, untuk menggambar daerah visible, kita gambarkan dulu pembatasnya ini. Nah, maka untuk menggambar pembatas, kita gambarkan dulu garis x plus y sama dengan 7. Begitu juga pembatas yang kedua, kita gambarkan dulu garis 2x plus y sama dengan 12. Baik, kita coba selesaikan. Jadi yang pertama tadi kita menggambar dulu garis x plus y sama dengan 7. Nah, kita bisa menggunakan bantuan tabel. Baik, ini ada untuk titik sumbu X, sumbu Y. Untuk menggambarkan garis X plus Y sama dengan 7, kita minimal menentukan 2 titik sembarang. Nah, salah satu caranya merupakan titik potong terhadap masing-masing sumbunya. Jadi, kalau titik potong terhadap sumbu Y nilai X-nya yang 0, kalau titik potong terhadap sumbu X nilai Y-nya yang sama dengan 0. Baik, kalau X-nya 0, maka akan diperoleh nilai Y sama dengan 7. Dan jika nilai Y-nya 0, maka nilai X-nya adalah 7. Berikutnya, kita gambarkan juga untuk garis tadi adalah 2X plus Y sama dengan 12. Jadi yang kedua, 2x plus y sama dengan 12. Kita pakai bantuan tabel juga. Di sini ada sumbu x, sumbu y. Nah, kalau tadi x-nya 0, y-nya berapa? Y-nya 0, x-nya berapa? Kalau x-nya 0 ternyata y-nya adalah 12, dan kalau y-nya 0 nilai x-nya adalah 6. Setelah kita ketemu titik potongnya ini, kemudian kita gambarkan titik-titik tersebut pada koordinat kartesius sehingga dapat digambarkan grafiknya. Kita gambarkan koordinat kartesiusnya. Di sini ada sumbu X, ada sumbu Y, di sini titik 0. Nah, kita buat dulu misalkan pakai skala 2 untuk titik-titiknya. 2, 4. Nah, yang penting ini skalanya sama. 6, 8, 10, 12. Misalnya ini sampai 14. Kemudian untuk sumbu Y juga skalanya sama juga. 2, 4, 6, 8,
10, 12. Kemudian untuk menggambar X plus Y sama dengan 7, tadi kalau X-nya sama dengan 0 berarti Y-nya 7, Y-nya 7 berarti di sini antara 6 dan 8, 7. Kemudian kalau Y-nya 0 ternyata X-nya juga 7, di sini tengah-tengahnya 7. Kemudian dari dua titik ini kita hubungkan. Nah, ini adalah garis X plus Y sama dengan 7. Kemudian kita tentukan dulu daerahnya. Nah, tadi kan di sini X plus Y kurang dari sama dengan 7. Berarti kita ambil satu titik di area di atas garis atau di bawah garisnya. Misal kita ambil di bawah garis, kita ambil titik 0,0, kita substitusikan pada X plus Y sama dengan 7 tadi. Berarti kalau 0 ditambah 0, 0 itu kan kurang dari 7, maka area yang dicari tadi kurang dari, berarti arsirnya ke bawah. Yang dipakai yang diarsir ya, kemarin kesepakatannya kita pakai yang itu. Kemudian untuk garis 2X plus Y sama dengan 12, kalau X-nya 0 ternyata Y-nya 12, dan kalau Y-nya 0 ternyata X-nya adalah 6 di sini. Nah, kemudian kita tarik garis juga. Nah, gini. Nah, ini nanti kalau pakai penggaris akan lebih lurus lagi. Ini adalah garis 2X plus Y sama dengan 7. Kemudian yang diminta tadi adalah kurang dari sama dengan juga. Kita ambil titik 0,0 disubstitusikan. Itu kurang darinya ternyata juga areanya ke bawah. Lalu berikutnya adalah X lebih dari sama dengan 0, yang ini. Berarti kalau X lebih dari sama dengan itu arsirnya ke kanan. Dan yang terakhir adalah Y lebih dari sama dengan 0, itu arsirnya yang ke atas. Nah, daerah visible adalah daerah yang kena arsiran semua, maka bisa dikatakan di sini adalah daerah visible-nya. Nah, daerah visible ini kan mempunyai batas. Yang pertama yang ini batasnya di sini, yang kedua titik ini, yang ketiga titik potong ini. Nah, titik potong ini nanti kalau dicari akan ketemu titiknya adalah 5,2 gitu. Nah, kemudian ini ada titiknya juga, ini juga ada titik berikutnya yang 7 tadi. Nah, sekarang kalau menggunakan garis selidik, tadi fungsi tujuannya adalah X plus 2Y. X plus 2Y, jadi X plus 2Y tadi kan sama dengan K. Nah, sama dengannya ini bebas mau dibuat angka berapa, 10 boleh, 2 boleh, 100 boleh, tapi kita pilih yang angkanya kecil saja supaya enak digambarnya. Misalkan kita buat garis X plus 2Y sama dengan 4. Nah, dengan menggunakan bantuan tabel juga kita bisa menggambarkan garisnya. Ada X, ada Y. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 2, kalau Y-nya 0 X-nya 4. Kita gambarkan kalau X-nya 0 Y-nya 2, kalau Y-nya 2 X-nya 4. Nah, ini adalah garis X plus 2Y sama dengan 4. Nah, garis ini kita geser. Kalau seposisi sekarang garis ini kan memotong daerah visible.
Nah, tetapi garis ini kita geser supaya hanya menyinggung daerah visible. Daerah visible kan yang bentuknya ini, tadi dibatasi oleh 4 titik, 0,0, kemudian 6,0, lalu 5,2, dan juga 0,7. Nah, kemudian kita geser supaya hanya menyinggung daerah visible. Sehingga kalau ini misalkan kita geser, nanti akan diperoleh hasilnya. Nah, menyinggungnya itu di sini. Di titik berapa? Di titik 0,7. Sehingga nilai XY-nya akan mencapai maksimum di titik 0,7. Kalau titik maksimumnya di 0,7, sehingga kalau kita substitusikan pada daerah fungsi tujuannya, maka akan diperoleh tadi fungsi tujuannya itu X plus 2Y, berarti X-nya 0 plus 2 kali 7 sama dengan, berarti ini 0 ditambah 14 adalah 14. Sehingga dari soal program linear ini diperoleh nilai maksimumnya adalah 14. Jadi nanti kalau kalian menggambar grafik ini, kalau digambar pakai penggaris akan lebih rapi lagi. Yang penting skalanya sama, jadi nanti titik yang didapat akan lebih valid begitu. Jadi baik menggunakan metode titik sudut ataupun menggunakan garis selidik, langkah pertama adalah menentukan daerah visibelnya dulu. Baru setelah itu kalau menggunakan metode garis selidik, maka kita gambarkan garis fungsi tujuannya, kemudian kita geser sampai menyinggung daerah visibel. Jadi untuk soal ini diperoleh nilai maksimum sebesar 14.